selamat bertemu kembali. Salam cuan dari kami, sahabat trading dan investasi, bahas saham harian. Ya, hari ini kita kembali lihat pergerakan IHSG ya. Kalau transaksi tetap sekitar 10 triliun ya. Dan kalau kita lihat di sini pergerakan IHSG-nya tetap ada shadow atas ya, sudah dari sejak ya 6 Oktober kemarin shadow atas dan semakin naik ya. Kita akan lihat pergerakannya apakah seperti yang saya bilang kemarin, ini kan turun nih, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, kalau ini turun lebih dalam kita tunggu di MA 200 ya, yang garis warna biru di sini ya. Ya, semoga IHSG kita tidak sampai turun lagi dan bisa menanjak ya, karena sentimen-sentimen yang ada dan termasuk akhir tahun ya. Ya, kalau kita lihat top ini ya, yang paling tertinggi cuannya hari ini ada di Citi 34%. Bull 30%, Coca ya Coca 32%. Ini tadi tidak sampai arah ya. Brand langsung arah juga ya. Ternyata sudah 3 hari berturut-turut arah di Brand ya. Semoga teman-teman yang cuan ya masih tetap cuan, belum taking profit ya. Oke teman-teman, itu mengenai IHSG. Kita lanjutkan langsung ke saham-sahamnya ya. Ya, kita bahas saham PP. Ya, sebelum kita lanjutkan bahas saham PP, PT PP, ya bagi teman-teman yang melihat video ini, silahkan di like ya, di komen juga boleh, dan di subscribe yang belum subscribe ya, di share juga. Semoga teman-teman yang memang membutuhkan belajar teknikal, sama-sama kita belajar. Semoga kita boleh berbagi ya. Dan dasar dari trading kalau menurut saya yang paling utama sekali juga teknikal ya, selain fundamental. Tapi kalaupun kita belajar fundamental satu perusahaan, kita tidak bisa di teknikal, kita tidak akan tahu di mana ya kita masuk di saham ini ya, di saham itu. Oke, kita lanjut teman-teman. PT PP hari ini sudah menembus MA 20 dengan kenaikan 5,4% ya. Sebelumnya juga sudah saya bahas ini, yang dimana saya sudah bahas yang pertama di stage satunya itu akumulasi di sini ya, di mana saya sudah buatkan di sini kotak ya, kotak akumulasi, dan juga di sini ya. Memang seperti itu teman-teman ya. Kita akan lihat apakah dia bisa menembus di 89 ini teman-teman, di sini atau di sini. Kalau dia tembus berarti step 2-nya terlewati, dia akan langsung uptrend seperti ini ya. Kalau melewati garis biru ini ya, yang sudah saya buat dari sejak ini 15 Mei ya. 15 Mei ini secara jangka pendeknya berapa bulan sebenarnya sudah uptrend ya kan. Cuman apakah ini pucuknya akan turun, kita tidak tahu. Makanya saya bilang ini adalah stage 2-nya. Kita kemarin kalau yang masuk di sini ya sudah cukup lumayan di 700-an ya, di stage 1 sini, stage 2-nya sini 700-an ya. Kalau misalnya besok bisa melewati tembus di garis ini, ini mungkin kemungkinan akan ke stage 2. Tapi namanya trading teman-teman, tidak ada yang pasti ya. Yang pastinya kita bisa ini ya, bisa buat perencanaan berapa persen kita masuk ya. Jangan langsung all in, apalagi kalau sudah seperti ini ya. Dan ketika saham itu makin naik ya, kita jangan makin masuk ya, tapi kita cicil jual ya kalau kita sudah masuk di bawah kan gitu ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya nanti bisa tembus ini, kemungkinan besar ini menuju uptrendnya dan posisi aman karena sudah menembus MA 20 ya. Besok gimana, apakah bisa masuk?
Kalau saya sih kita wait and see dia kemana dulu. Kalau misalnya untuk jangka pendek ya kalau pergerakannya bagus kita langsung masuk, tapi jangan kita hold ya lama-lama karena bisa membuat shadow di sini, shadow sampai 800-an terus turun lagi seperti itu karena di state 2 ini kita tidak tahu berapa kali ini naik turun ya kan, naik terus dia mau kemana kan gitu ya, kita tidak tahu dia berapa lama dia setway-nya di state 2-nya. Oke, langsung kita lanjutkan ke saham berikutnya. Ya, saham berikutnya yang kita bahas adalah saham WIRG ya, WIRG ya. Ya, teman-teman, seperti juga ini sudah saya bahas, kita hanya mengulangi dan memang teman-teman ya, kita terus harus pantau ya, kalaupun kita investasi, kita tetap harus pantau, katakanlah kita investasi jangka menengah ya, kita tetap pantau juga ya, setiap hari kalau bisa kita bisa perhatikan. Kenapa? Karena kita bisa menambah investasi kita kan gitu ya, kalau misalkan dari perencanaan kita sudah sesuai kita tambah investasi, kalau tidak kita kurangi seperti di seperti di saham ini ya, karena kemarin saya sudah buat ini adalah batas akhir kita harus keluar kalau dia menembus turun di 125 atau 124 ya. Cuman beberapa hari ini saudara teman-teman ya ditahan ya, ditahan turun naik turun, dan ini kita tidak tahu nih pergerakannya kemana ya. Ya kalau memang yang mau masuk saya rasa tunggu dulu ya, setelah tembus nanti di EMA ini ya, yang MA ya, ini MA 50 ya teman-teman ya. Ya, MA 50 kita lihat, kalau tidak kita tunggu di sini ya. Ya, kita tunggu di 12526 gitu ya, dengan asumsi kalau turun di bawah 125 kita harus segera keluar ya. Jadi lebih banyak peluang untuk kita dapat cuannya ya teman-teman ya. Kita tunggu, tapi sudah bisa di wait and see ya untuk WIRG-nya sendiri. Ya, selanjutnya saham BRMS ya, saham BRMS kemarin setelah uptrend ya, setelah uptrend dari sejak ini ya, dari 24 Mei ya kemarin ya, uptrend sampai dengan menyentuh di harga tertingginya ya 226 ya. Tapi kalau lihat dari saham ini ya, jangka panjang ya, jangka panjang sebenarnya sudah termasuk sebentar kita lihat dari tahun 2000 berapa ini ya. Ya, 2021 dia sebenarnya sudah di atas, tapi belum all time high ya, karena di kemarin di 2022 ini Juni ya, Juni 2022 dia menyentuh 300-an ya. Ya, jadi sudah uptrend sebenarnya ya, tapi melihat seperti ini ya, melihat seperti ini teman-teman, sudah jatuh di MA2 kuning ya, 220-nya turun tapi tidak sampai MA 200, dia naik kembali ya teman-teman ya. Coba perhatikan, kita lihat di sini. Tapi ini pergerakannya bagus teman-teman ya. Tadi ya shadow bawah terus dibawa naik ya. Kalau volume coba kita lihat untuk volume. Ya, volume sih nggak banyak ya. Nggak banyak. Takutnya sih kalau saya sih melihat bisa sideways lagi. Besok dibawa turun, dibawa naik ya kan, sampai nanti ketemu di MA 20-nya baru melanjutkan uptrend lagi ya.
ya, atau malahan dia turun naik, turun lebih dalam kan gitu ya, turun lagi ke sini ke seratusan ya, itu balik ke seratusan, atau sebenarnya 168 dulu ya. Di 168 ini ada support, ini kuatnya kuat ya. Kalau kita lihat di sini juga banyak yang masuk ya. Ya, jadi support kuat sih di sini di EMA 200 ini kurang lebih lah ya 160 berapa. Ini termasuk cukup kuat ya supportnya. Nah, teman-teman kalau untuk masuk wait and see dulu ya. Kalau menurut saya ya seperti itu, kecuali besok langsung tancap gas ya. Mungkin berarti dia menuju MA 20-nya di harga 200 ya. Oke. Saham kedua adalah Elite ya. Kemarin sudah saya bahas ya. Saya coba kemarin saya bahas ini di volumenya ya. Volumenya ini cukup lumayan besar ya, tinggi ya, banyak ya. Kenapa? Karena dari sejak September kemarin ya, September ya, dia volumenya cuma di bawah 1 miliar aja, dan kemarin dibawa sampai dengan 6 miliar dan hari ini capai 11 miliar ya. Jadi teman-teman berarti di sini banyak yang masuk ya, banyak yang masuk. Kita tunggu aja kalau yang belum ada 1 2 3 ya, 1 2 3 kalau ditembus berarti dia uptrend ya. Kalau saya sih kemarin sudah masuk di sini di kenaikan pertama di hari kemarin ya, di 90-an, 90 berapa gitu ya. Tapi kita lihat dulu pergerakannya besok. Kalau di sini tidak mampu ya 122 mungkin akan dibawa turun lagi ya, seperti ini teman-teman. Dibawa naik, turun ya kan, dibawa turun, naik, nggak mampu, dibawa turun lagi kan gitu ya. Jadi masih kalau dilihat dari sejak Agustus ya sideways sih sebenarnya ya. Kita lihat kalau memang dia bisa tembus 122 ya, berarti nanti ini sebentar, ini nanti berpotongan ya. Ini nanti akan berpotongan yang hijau, yang kuning ke yang hijau. Ini menunjukkan kalau dia misalnya berpotongan berarti akan menuju uptrend ya, karena kalau kita lihat dari sejak ya dia jatuh teman-teman itu tidak ada ya yang kuning ya, EMA 20 di bawah terus ya. Jadi kalau dia nanti EMA 20-nya potong EMA 50, ini menuju uptrend ya. Kita tidak tahu, nanti kita lihat saja pergerakannya apakah mau dibawa sampai kemana, apakah bisa dibawa sampai 200 dulu kan gitu ya, sampai 200-an ya, kita lihat. Jadi wait and see dulu, lihat besok kalau memang teman-teman yang belum ada ya. Kalau yang sudah ada boleh di hold ya, dilihat pergerakannya juga dan dikasih trailing stop aja ya. Jangan sampai nanti memang di sini pucuknya turun juga sampai ke sini ya, sayang ya. Katakanlah dia turun sampai di EMA 20 ya, MA 20 misalnya di harga 100, ini berapa persen kan gitu. Jadi manfaatkan biar ini dapat cuan juga ya bagi yang trading ya jangka pendek. Kalau bagi yang jangka panjang yang sudah masuk di hold aja ya, dengan catatan kan belum masuk secara ini ya keseluruhan ya. Kalau misalnya dia turun di sini tambah lagi kan gitu ya, karena saya melihat Elite ini sudah mentok di sini ya, di support paling kuatnya itu 89 ya. Mungkin kalaupun sideways di sekitar 189 sampai 120-an seperti itu, bolak-balik dulu sebelum nanti apakah mau diguyur lagi kan kita tidak tahu juga apakah langsung dibawa naik ya. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sharekan untuk saat ini. Semoga bermanfaat dan semoga besok kita bisa cuan bersama ya. Dan teman-teman jangan lupa di share ya, di subscribe juga agar makin banyak ya yang tahu ya video-video ini, dan kita boleh belajar bersama untuk mendapatkan cuan ya.
Oke, thank you. Salam cuan, salam kita bahas ya saham harian dan semoga dapat cuan. Thank you.